Ya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya masih mengambil di kitab-kitab nabi-nabi kecil, ya, kalau dalam pengkategorian kitab itu kita akan belajar dari kitab Nabi Nahum. Ya, beberapa minggu ini kita berada dalam perenungan firman Tuhan seputaran nabi-nabi kecil. Kenapa dikategorikan ada nabi-nabi kecil? Karena kitabnya pendek, ya. Pendek, hanya tidak seperti kitab Yesaya, Yeremia yang panjang sekali. Nah, kita akan baca saja di Fatsal 1. Mohon menonton pembacaan ini, mari. Ayat 1 sampai ayat yang terakhir dari Fatsal 1 ini. Nahum pasal 1. Nahum 1 ayat yang ke-1. Judul, Ucapan Ilahi tentang Niniwe, Kitab Penglihatan Nahum orang Elkos. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya. Dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali, kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan, orang yang memberi nasihat dursila? Beginilah firman Tuhan, sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang terbabat dan mati binasa. Sekalipun aku telah merendahkan engkau, tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Terhadap engkau inilah perintah Tuhan, tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah Allahmu aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu akan kusediakan sebab engkau hina. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nazarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Ya. Nabi Nahum ini tidak banyak dijelaskan siapa nabi ini, ya. Tapi hanya sepintas saja, ya, kalau di ayat 1, ya, bahwa Nahum ini berasal dari orang Elkos, ya. Kalau penelusuran sejarah, ya, beragam, ya, daerah asal dari Nabi Nahum. Tetapi kalau melihat isi dari kitab ini, bahwa
kitab Nabi Nahum ini adalah kitab yang berisi penglihatan, sehingga Nabi Nahum bernubuat ya tentang kota Nineve, di mana kota ini akan dihukum ya, bukan akan dihukum, bahwa kota ini dilenyapkan oleh Tuhan ya. Memang saudara, kalau melihat konteks di mana Nabi Nahum ini hidup, bahwa Nabi Nahum ini hidup pada zaman kerajaan Asyur berkuasa. Ya, kerajaan Asyur ini berkuasa sebelum kerajaan Babilonia, di mana bangsa Israel di bawah pemerintahan kerajaan Babilonia dibuang ya ke Babel. Nah, Nahum ini hidup di kerajaan Asyur ya. Setelah kerajaan Mesir berkuasa, maka bangkitlah kerajaan yang namanya Asyur ya. Kemudian kerajaan Asyur berkuasa pada waktu itu, bahkan mengalahkan kerajaan Mesir. Dan akhirnya kalau dalam cerita sejarah, kerajaan Asyur dikalahkan oleh kerajaan Babilonia. Nah, di sini adalah pasal-pasal atau ayat-ayat yang berisi tentang nubuatan ya, tentang penghukuman ya atas kota Nineve. Di mana kalau kota Nineve ini ya, kalau dalam kitab Yunus ini sudah sempat bertobat. Ya, minggu lalu Ibu Fani sudah sampaikan soal Nabi Yunus ya. Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah untuk pergi ya kepada orang-orang yang ada di kota Nineve supaya mereka bertobat, dan akhirnya mereka bertobat. Tetapi selang beberapa tahun bergantinya generasi, maka orang-orang yang ada di kota Nineve ini kembali hidup dalam kejahatan. Sebenarnya orang-orang Nineve ini adalah orang-orang bukan dalam silsilah bangsa pilihan, bukan. Karena kalau dilihat dari sejarah, kota Nineve ini adalah pusat dari pemerintahan kerajaan Asyur ya. Kalau boleh dikatakan mungkin ini ibu kotanya kerajaan Asyur. Nah, Nabi Nahum bernubuat tentang bagaimana Allah murka terhadap kota Nineve, sehingga Allah menghukum ya, menghukum bahkan melenyapkan kota ini. Kalau saudara baca di pasal-pasal berikutnya, pasal 2 dan ketiga, di situ dijelaskan bagaimana kejahatan ya yang dibuat oleh orang-orang Asyur ya, bangsa Asyur atau Assyria yang ada di kota Nineve. Luar biasa jahatnya mereka. Bahkan mereka menindas ya bangsa Yehuda. Nah, sehingga Allah murka dengan kejahatan mereka dan Allah menghukum. Ya, Allah menghukum kota Nineve ini, sehingga Nabi Nahum ini bernubuat tentang kota Nineve ini. Tetapi saudara, kalau kita mempelajari ya ada makna-makna yang indah yang kita bisa lihat dan dapatkan dari kitab Nahum ini ya. Memang sasaran kitab Nahum ini adalah yang seperti saya katakan, nubuatan tentang ya penghukuman atas kota Nineve. Tetapi saudara lihat ya, kita perhatikan makna yang indah di mana Nabi Nahum sedang menyampaikan. Kalau di pasal pertama ini ayat 2 sampai ayat yang ke-8, di sana Nabi Nahum sedang memaparkan ya, menyampaikan ya tentang Allah itu sebenarnya seperti apa. Bagaimana sifat Allah itu. Kalau kita baca dimulai ayat 2 ya, di situ Nabi Nahum katakan tentang Tuhan Allah ya, seperti ini. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas, penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam ya kepada para musuhnya.
Kalau melihat ini sifat seperti ini sifat yang jahat ini. Kalau ada yang di antara kita seperti ini, kita sudah tidak berkenan lagi kepada Tuhan. Ini sifat yang berdosa ini. Tapi di ayat berikutnya disampaikan begini ya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Di ayat yang kedua, Nahum katakan Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas, kemudian pendendam. Tapi ayat yang ketiga, Nahum bilang Tuhan itu panjang sabar. Kemudian di ayat-ayat berikutnya, ayat yang ke-6, di sini dikatakan itu Tuhan itu Allah itu penuh dengan kegeraman ya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Kemudian ada kehangatan amarah. Ini bukan marah biasa-biasa, saudara. Ini kalau dikatakan siapa yang tahan berdiri menghadapi geramnya atau amarah ini amarah yang sudah luar biasa ini. Tetapi di ayat yang ke-7 Nahum sampaikan bahwa Allah itu Tuhan yang baik. Jadi seolah-olah ini kalau melihat ini sifat yang campur aduk ini. Sifat yang satu dibilang dia ya pembalas, pendendam, tetapi di sifat yang lain dia disebut Tuhan itu panjang sabar. Tetapi mari kita ya lewat kitab Nabi Nahum kita mau mempelajari dan mengerti tentang sifat-sifat kepribadian. Ya. Yang artinya bahwa kita lewat tulisan Nabi Nahum ini kita akan memahami bagaimana kualitas kepribadian antara kepribadiannya Allah dan manusia dengan sifat-sifat yang ditunjukkan. Ya. Memang kalau kita lihat bahwa kalau Allah dikatakan Tuhan itu Tuhan yang cemburu, Allah yang pembalas, pendendam, seperti ini sifat yang tidak baik. Kalau kita lihat dari kacamata penilaian manusia. Tetapi di sini sungguh nyata, ya, sungguh nyata terlihat perbedaan kualitas kepribadian. Kita manusia adalah satu-satunya ciptaan Allah dari sekian banyak ciptaan Allah, di mana manusia adalah ciptaan Allah yang istimewa karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa yang sama dengan Allah soal ciptaan manusia? Yaitu kita adalah makhluk yang berpribadi. Sebagaimana Allah juga sebagai pencipta, sebagai makhluk Allah yang berpribadi, demikianlah Allah menciptakan manusia itu serupa dan ya segambar dan serupa dengan Allah, yaitu bahwa manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang berpribadi, makhluk hidup yang berbeda dengan hewan, dengan binatang. Mereka juga makhluk hidup, tapi mereka tidak berpribadi. Nah, kita makhluk hidup yang diciptakan Allah adalah makhluk yang berpribadi. Sehingga di dalam kepribadian itu ada produk-produk yang keluar. Yaitu cemburu, marah, dendam, benci, ya, sabar, murah hati. Itu semua produk-produk dari kepribadian. Tapi kita bisa melihat di sini lewat kitab Nahum ini bagaimana perbedaan kualitas kepribadian. Apa maksud saya katakan perbedaan kualitas kepribadian? Kalau Allah adalah oknum yang berpribadi, kepribadiannya itu tidak dikuasai dosa.
Tapi kita manusia sejak peristiwa Taman Eden, maka kepribadian kita adalah sebuah kepribadian yang telah dikuasai dosa. Kalau Allah cemburu, kalau Allah membalas, kalau Allah dendam, itu karena kepribadian tidak terkontaminasi dengan dosa. Dan ingat, kepribadian ini saya mau sampaikan bahwa seperti cemburu, pembalas, ya, pendendam, ya, geram, ada amarah, semua kepribadian kategori ini adalah kepribadian yang digunakan untuk menghukum. Dan ini nyata lewat kitab Nabi Nahum. Bahwa Allah pakai kepribadian ini di mana dia bersifat, ya, menunjukkan diri dengan sifatnya yang cemburu, pembalas, pendendam, penuh amarah, penuh geram. Itu dia tunjukkan untuk tujuan menghukum kota Niniwe. Tapi kalau dia menunjukkan sifat ini, dia tidak bersalah. Dia tidak sedang melakukan dosa. Tapi kalau kita manusia, karena kita punya kualitas kepribadian yang berbeda, maka kalau kita dendam, kalau kita cemburu, kalau kita membalas, itu semua akan mengakibatkan dosa. Kalau kita marah, ya, di ayat lain bahwa amarah itu tidak mengerjakan kebaikan sekalipun tujuannya untuk mendidik. Makanya ada ayat lain bilang, ya kalau marah itu boleh, tapi usahakan matahari apa? Ya, terbenam sudah hilanglah amarah. Karena namanya amarah itu tidak mengerjakan kebaikan bagi kepribadian manusia. Jadi dari sini saudara, kita bisa memahami ya bahwa sifat kepribadian seperti cemburu, pendendam dan lain sebagainya tadi itu digunakan untuk menghukum. Kalau ada manusia yang menunjukkan sifat itu, dia berarti mengambil posisi sama dengan Allah. Ingat, Allah itu pencipta dan kita manusia ciptaannya. Allah itu menghakimi, hakim. Allah itu punya kapasitas, ya, otoritas untuk menghukum. Tapi kita manusia adalah pihak yang dihakimi dan pihak yang dihukum. Jadi kalau kita menunjukkan sifat kepribadian ini kepada sesama kita, ingat, kita manusia ini sama. Tidak ada yang satu lebih daripada yang lain. Tidak ada yang berkata saya ini lebih daripadamu. Sehingga saya wajar kalau saya cemburu, saya membalas, saya dendam, saya amarah, saya geram. Ingat, kita semua manusia sama. Sehingga kalau ada manusia yang menunjukkan sifat seperti ini, dan kenapa Allah melarang manusia menunjukkan sifat seperti ini? Karena ini dia sedang mengambil alih posisinya Tuhan. Manusia kalau sombong itu tidak layak, tapi Allah kalau dia sombong, dia layak. Sombong itu apa? Menghargai diri secara berlebihan. Kalau Allah sombong itu layak, karena dia menuntut manusia supaya manusia memuji dia, menyembah dia, meninggikan dia, memuliakan dia. Jadi dari sini kita bisa belajar, ya, bagaimana sifat-sifat kepribadian. Dan berbeda saudara, ya, kualitas kepribadian antara Allah kita dengan manusia, ya. Oleh karena itu kenapa Allah melarang sifat kepribadian seperti yang ditunjukkan oleh Nabi
Nahum ini ya, karena sifat ini semata-mata hanya Allah yang bisa lakukan. Karena Ia adalah Allah dengan pribadinya yang kudus. Sedangkan manusia adalah makhluk yang sudah jatuh dalam dosa dan menerima hukuman, ya. Sehingga manusia tidak layak untuk menunjukkan sifat-sifat, ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Yang Tuhan inginkan supaya kita menunjukkan sifat-sifat yang baik, murah hati, sabar. Karena sifat-sifat itu adalah sifat-sifat yang tidak digunakan untuk menghukum. Kalau kita murah hati, kita sabar, kita bukan sedang menghukum orang. Ya. Kalau kita berbelas kasihan, kita sedang tidak menghukum orang. Mungkin kita bilang, ada hukum negara. Ya. Sedangkan hukum negara-negara yang ada, ya, yang dilakukan ini diterapkan bukan atas dasar sifat, ya, seperti tadi, ya, sifat-sifat kepribadian seperti marah, dendam, cemburu. Kalau ada orang yang menggunakan sifat hukum negara, ya, untuk melampiaskan, ya, amarahnya, dendamnya, ya, itu hanya oknum. Ya, memanfaatkan hukum negara. Tapi semua hukum-hukum yang ada itu diterapkan, ya, diberlakukan, ya, atas dasar kebaikan, bukan atas dasar menghakimi atau menghukum atau memberatkan orang. Tidak, saudara. Karena Tuhan tahu, ya, semua hukum negara ini dibuat dalam kendalinya Allah, karena pemerintah itu adalah wakil Allah. Kalau Anda naik motor kemudian Anda tidak pakai helm, ditilang, kemudian dihukum, itu bukan Pak Polisi dendam sama saudara, enggak, saudara. Itu bukan Pak Polisi balas dendam, tidak. Ya. Tapi karena mereka menerapkan hukum, kalau ada, ya, petugas, ya, kepolisian yang membalas dendam, itu oknum saja. Dia manfaatkan itu. Tapi yang selama saya lihat tidak demikian. Ya, baru-baru ini saya ada di Laka Lantas Luwuk, saya bisa melihat orang-orang yang ditilang, ya. Ada yang tidak pakai helm, ada yang knalpot motor itu yang bunyinya keras, kemudian polisi marah. Saya pikir dia marah ini bukan karena dia dendam sama orang ini, tapi karena dia tidak mau, ya, tidak inginkan, ya, orang yang melakukan seperti itu. Dia bilang ini ribut ini, dia bilang tahan ini motor, ya. Tapi dia tidak lakukan dengan dendam, ya. Tapi apapun juga itu, yang namanya sifat-sifat kepribadian yang biasanya Allah gunakan untuk menghukum, kita manusia tidak boleh menunjukkan sifat-sifat seperti itu. Nah, kita belajar, saudara. Jadi pagi hari ini, ya, saya rasa kita bisa memahami bagaimana kita menjalani hidup dengan menunjukkan sifat-sifat yang ada, ya, kepribadian. Karena ini, saudara, memang tidak lari dari keadaan batin seseorang. Tapi apapun itu, lewat kitab Nahum, ya, pagi hari ini Nahum mau menjelaskan, memberitahukan kepada kita, ya, bahwa sebagai orang yang percaya, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, mari kita tidak menunjukkan sifat-sifat, ya, yang seperti Allah tunjukkan kepada kota Niniwe, ya. Karena sifat ini hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Puji Tuhan, saya yakin, saya percaya renungan firman Allah ini bisa memberkati kita pada pagi hari.